Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu jalla fi 'ula hamda syakirin wa nusni 'alaihi thana'u dzakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah, usinu iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kajian kita, yaitu membaca kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar alladhi allafahu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca ahamiyatu az-zikri wa fadlu, keutamaan dan pentingnya berzikir. Dan Masya Allah, kita mendapatkan banyak sekali keutamaan bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pada kesempatan ini kita akan membaca ada 7 adab berzikir. Adab-adab kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak adab berzikir, akan tetapi disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala ada 7, yakni sebagian adab yang dengannya kita beradab di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab yang pertama, apabila kita berzikir, maka di antara adab yang dengannya kita beradab dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyakuna az-zikru fi nafsih. Ayyakuna az-zikru fi nafsih. Hendaklah seorang berzikir pada dirinya. Ya. Kenapa seseorang dia tidak perlu sorak-sorak yang mengangkat suara ketika dia berzikir? Jadi cukup zikirnya itu dia dengarkan oleh dirinya sendiri. Ini di antara adab kita berzikir, hendaklah zikir cukup kita dengarkan oleh diri kita sendiri. Syekh mengatakan li'anna al-ikhfa adkhalu fil ikhlas. Karena zikir yang cukup kita dengarkan oleh diri kita sendiri, ini adkhalu fil ikhlas, lebih mendatangkan keikhlasan. Lebih mendatangkan keikhlasan. Ketika kita berzikir la ilaha illallah,
walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, ketika kita berzikir subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, ya cukup kita dengarkan pada diri kita sendiri. Ini lebih ya daripada lebih mendatangkan ikhlas daripada seorang berzikir dia mengangkat suaranya. Daripada seorang berzikir dia mengangkat suaranya. Bahkan bisa jadi orang yang berzikir mengangkat suaranya ingin didengarkan, dia riya, ingin didengarkan zikirnya oleh orang lain. Nah, ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wadhkur rabbaka fi nafsika." Wadhkur rabbaka fi nafsik. Berzikirlah, mengingat Rabbmu fi nafsik, pada dirimu, tadarruan, dengan tadarru'. Nah, ini lebih mendatangkan kekhusyuan, lebih mendatangkan keikhlasan saat seseorang dia berzikir dengan suara yang cukup didengarkan oleh dirinya sendiri. Adab yang kedua yang dengannya kita beradab saat berzikir, ayyakuna ala sabilit tadarru', ayyakuna ala sabilit tadarru'. Sebagaimana ayat yang kita bacakan, hendaklah seseorang dia berzikir ala sabilit tadarru', yakni maksudnya seseorang berzikir dengan penuh merendahkan diri di hadapan Allah, dengan penuh penghambaan diri kepada Allah, dengan mengakui dirinya sangat kurang, al-i'tiraf bit-taqsir. Dia mengakui dirinya di hadapan Allah sangat lemah di dalam beribadah, sangat kurang di dalam berzikir kepada Allah. Maka di sini dia berzikir dengan tadarru', liyatahaqqaq fihi dhillatul 'ubudiyah wal inkisar li'azamatir rububiyyah, agar dia betul-betul mendatangkan bentuk penghambaan dirinya kepada Allah. Maka dia berzikir pertama dengan suara yang cukup dia dengarkan oleh dirinya sendiri, kemudian dengan tadarru', dengan tadallul, dengan khusyuk, dengan penuh merendahkan diri di hadapan Allah. Dia mengingat dosa-dosanya, banyak sekali kekurangannya. Nah, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan. Ini yang kedua, tadarru'an, dengan tadallul, dengan menunjukkan kelemahannya sebagai seorang hamba, bahwasanya dia sangat butuh kepada Allah. Dia sangat butuh ampunan Allah. Saat dia beristighfar, dia tadarru' dengan istighfarnya, artinya sangat butuh ampunan Allah. Saat dia beristighfar, misalnya astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dia dengan tadarru' sangat butuh ampunan Allah. Nah, ini maksudnya dengan tadarru', dengan penuh merendahkan diri, bahwasanya dia adalah seorang hamba yang sangat membutuhkan ampunan Allah, sangat membutuhkan apa yang dia tunjukkan hajatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian adab yang ketiga, ayyakuna ala wajhil khifah,
ayyakuna ala wajhil khifah. Hendaklah seseorang yang berzikir dalam keadaan rasa takut kepada Allah. Rasa takut ala wajhil khifah. Yakni al-khawf min al-mu'akhadah ala taqsir fil amal. Dia takut kalau amal ibadah yang dia lakukan itu sangat kurang sehingga dia khawatir jangan-jangan ibadahnya tidak diterima. Maka dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla ala wajhil khifah. Seseorang ketika ada perasaan pada dirinya takut, ya, maka dia akan berzikir kepada Allah dengan khusyuk, mengharapkan ampunan kepada orang yang dia takuti. Maka orang yang takut, ketika dia berzikir, dia takut kepada Allah, takut amalannya tidak diterima, takut dosa-dosanya tidak diampuni. Ya. Ala wajhi al-khifah. Ini adab yang ketiga, kita berzikir ayyakuna ala wajhil khifah. Sebagaimana firman Allah, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Nah, wa khifatan. Dengan menghadirkan rasa takut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini min al-adhkar al-azimah, termasuk zikir yang agung. Ya, contohnya dia berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau, sesungguhnya subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, aku mensucikanmu. Dia berharap supaya dia tidak termasuk di antara orang-orang yang zalim. Dia merendahkan dirinya. Dia takut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Nah, ini diantara bentuk i'tiraf seorang hamba bahwasanya dia banyak melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Nah, ayyakuna ala wajhil khifah. Ini adab yang ketiga, seorang berzikir hendaklah dia datangkan rasa takut kepada Allah. Dan dia khawatir, dia takut ibadahnya tidak diterima. Ya. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang sangat tanggap di dalam melakukan amal saleh. Di antara sifat mereka yaitu mereka yang senantiasa hatinya bergetar, takut kalau ibadahnya tidak diterima. Dengan demikian kemudian dia berusaha terus memperbaiki ibadahnya, memperbaharui taubatnya, istighfarnya kepada Allah. Ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang yu'tuna ma atau, memberikan apa yang diberikan kepada mereka, mereka berimpak, mereka bersedekah, mereka mendatangkan kewajiban yang diwajibkan kepadanya. Bersamaan dengan itu wa qulubuhum wajilah, hati mereka dalam keadaan takut, dalam keadaan bergetar. Ya. Takut amalan mereka tidak diterima. Sehingga dia terus berusaha memperindah, memperbaiki ibadahnya. Annahum ila rabbihim raji'un.
Mereka meyakini mereka akan dikembalikan kepada Allah, mereka akan kembali kepada Allah. Mereka khawatir jangan-jangan nanti ibadah saya ini tidak diterima. Nah, ulaika yusari'una fil khairat. Bila seorang muslim, seorang mukmin ada pada diri mereka seperti ini, rasa khawatir dan rasa takut ibadah-ibadahnya tidak diterima, maka dia akan cepat tanggap untuk melakukan kebaikan. Karenanya Allah sebutkan ulaika yusari'una fil khairat. Mereka-mereka ini akan cepat di dalam melakukan kebaikan. Karena dia merasa ibadah-ibadahnya yang telah lalu mungkin belum sempurna, mungkin masih banyak kurangnya. Iya. Sehingga terus ketika datang kebaikan-kebaikan, dia cepat melakukan kebaikan tersebut. Wahum laha sabiqun. Wahum laha sabiqun. Nah, datang dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an haula. Beliau Aisyah bertanya kepada Nabi yang mulia sallam tentang ayat ini, yaitu orang-orang yang hatinya takut amalannya tidak diterima, padahal dia sudah mendatangkan kewajiban. Dia menginfakkan hartanya, dia bersedekah, ya, tapi bersamaan dengan itu hatinya tetap takut, khawatir kalau saja amalannya tidak diterima. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ahuwar rajul yazni wa yasriq wa yashrabul khamar wa yakhaf yu'adzab?" Apakah ini orang yang hatinya bergetar ini amalannya tidak diterima? Apakah dia itu seorang laki-laki yang berzina, seorang laki-laki yang mencuri, atau dia pemabuk? Lalu dia takut disiksa? Maka Rasulullah SAW menjawab, "La ya ibnatas siddiq." Bukan, tidak mereka, wahai putri as-siddiq. Walakinnahu ar-rajul yusalli wa yasum wa yatasaddaqa wa yakhafu an la yuqbal minhu. Akan tapi dia adalah seorang yang yusalli, dia salat, dia berpuasa, dia bersedekah, wa yakhaf an la yuqbal minhu, dan dia takut salatnya, puasanya, sedekahnya tidak diterima. Nah, itulah sifat orang yang beriman yang akan senantiasa cepat tanggap di dalam melakukan amal-amal saleh. Jadi adab yang ketiga, adab seorang berzikir ayyakuna ala wajhil khifah. Dia datangkan rasa takutnya kepada Allah. Karena orang apabila dia sudah merasakan takut, ada rasa takut pada dirinya, dia akan banyak berzikir kepada Allah. Nah, min adabi az-zikir, kemudian adab yang keempat dari adab berzikir, ayyakuna dunal jahri. Ayyakuna dunal jahri. Hendaklah zikirnya itu ya tidak dengan jahar. Tidak dengan jahar sehingga didengarkan oleh orang lain. Tidak dengan jahar. Ayyakuna dunal jahri, bukan dengan jahar, tapi sebagaimana yang pertama, cukup dia dengarkan oleh dirinya sendiri. Apa kata Syekh menjelaskan, li'annahu aqrabu ila husnit tafakkur, karena orang yang berzikir dengan tidak jahar ini lebih memudahkan untuknya husnut tafakkur, lebih memudahkan untuknya mentadabburi zikir yang dia baca. Misalnya dia berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Misalnya dia berzikir Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, Allahumma afini fi badani, selamatkanlah aku, sehatkanlah aku, sehatkanlah badanku. Ya. Allahumma afini fi sam'i,
Selamatkanlah dan sehatkanlah pendengaranku. Maksudnya dari pendengaran yang haram. Ya. Ketika dia datangkan zikir ini dengan tidak jahar, maka lebih mudah untuknya mencerna makna zikir yang dia baca. Beda dengan orang yang sorak-sorak berzikir, apalagi dengan jingkrak-jingkrak. Padahal dia sedang berzikir min a'zami adzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana mungkin datang kekhusyuan? Bagaimana mungkin mereka mampu khusyuk dengan benar apabila dia zikir dengan sorak-sorak? Nah, maka adab yang keempat seorang yang berzikir ayyakuna dunal jahri, tidak dengan jahar. Karena seseorang yang berzikir dengan tidak jahar lebih gampang baginya untuk khusyuk, ya, mentadabburi makna zikir yang dia baca, kemudian dengan itu dia akan mengagungkan Allah. Jika zikirnya adalah bentuk istighfar, ya, maka lebih mudah baginya untuk mengingat dosa-dosanya dan minta ampunan kepada Allah. Demikian seterusnya. Karenanya Imam Ibnu Katsir mengatakan, qala ta'ala wa dunal jahri minal qaul, dan tidak dengan jahar dari ucapan, wa hakadha yustahabbu ay yakuna dzikr, demikianlah dianjurkan, disunnahkan zikir, la yakunu nidaan wa jahran balighan, tidak dengan seruan, dengan suara yang zahir, ya, atau dengan suara yang diangkat. La yakunu nidaan wa jahran balighan. Ya. Sebagaimana fi sahihain, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, qala rafa'an nasu aswatahum bid-du'a fi ba'dil asfar. Orang-orang mengangkat suaranya ketika berdoa saat safar bersama Nabi SAW. Faqala lahumun Nabi, maka Rasulullah mengatakan kepada mereka, ya ayyuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum. Irba'u ala anfusikum. Rendahkan suara kalian. Cukup kalian berzikir, berdoa, didengarkan oleh diri kalian sendiri. Ya. Fa innakum la tad'una asammu wala ghaiban, sesungguhnya kalian tidaklah memohon kepada yang asam, yang tidak mendengar. Wala ghaiban, sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada orang yang tidak ada. Innal ladzina tad'unahu sami'un qaribun, sesungguhnya zat yang kalian mohon kepadanya, kalian berdoa kepadanya, sami'un, maha mendengar, qaribun, maha dekat. Aqrabu ila ahadikum min 'unqi rahilatih, lebih dekat kepada kalian daripada, ya, leher kendaraannya. Lihat, ini petunjuk Nabi yang mulia sallam. Ketika ada para sahabat berdoa dengan mengangkat suaranya, maka Rasulullah mengatakan irba'u ala anfusikum, rendahkan. Ya, cukup kalian berdoa, didengarkan oleh diri kalian. Nah, ini maksudnya. Sampai kemudian Rasulullah mengajarkan kepada mereka, fa innakum la tad'una as-sammu wala ghaiban, sungguh kalian ini memohon, ya, kalian tidak memohon kepada kepada zat yang tuli, kepada zat yang tidak ada. Innal ladzina tad'unahu sami'un qarib, sungguh yang kalian minta adalah zat yang maha mendengar, dekat. Aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatih. Nah, itu adab yang keempat. Adab yang kelima, di antara adab kita berzikir atau berdoa, ayyakuna bil lisani la bil qalbi wahdahu. Ayyakuna bil lisani la bil qalbi wahdahu. Hendaklah seorang berzikir
dengan lisan, bukan dengan hati saja. Ya, bukan dengan hati saja, tapi dengan lisan yang kemudian dia tadabburi oleh hatinya. Nah, ini mustafadun min qaulihi ta'ala wa dunal jahri, dengan tidak jahar. Lianna ma'nahu mutakalliman kalaman dunal jahar. Wa dunal jahar ini maksudnya seorang dia berdoa, berarti dia berbicara, tapi ucapan doanya itu dunal jahri, tidak dengan jahar. Berarti di sini dia berbicara, dia mengucapkan, membaca doanya. Ya. Jadi bukan dengan hati saja. Nah, jadi adab yang kelima, ayyakuna bil lisan la bil qalbi wahdah. Hendaklah dia berzikir dengan lisannya yang kemudian ditadabburi oleh hatinya, direnungkan oleh hatinya. Hatinya khusyuk dengan doa-doanya, dengan zikirnya. Nah, kemudian adab yang keenam, di antara adab kita berzikir, ayyakuna bil ghudwi wal asal. Nah, ini di antara keutamaan atau adab yang kita perhatikan zikir ini, ayyakuna bil ghudwi wal asal. Nah, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal. Bil ghudwi wal asal. Pada waktu pagi dan petang. Pada waktu pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin. Jadi di antara adab yang kita perhatikan di dalam berzikir, walaupun di situ ada zikir yang mutlak, ada zikir yang muqayyad, ada zikir setelah sholat, ada zikir di waktu pagi dan petang, ya, ada zikir ketika kita keluar rumah, ada zikir ketika kita masuk rumah, dan seterusnya. Dan di antara adab yang perlu kita perhatikan dalam berzikir ini, yaitu hendaklah kita berzikir yang sangat kita perhatikan, zikir di waktu pagi dan petang. Zikir di waktu pagi dan petang. Maka ayat yang kita bacakan tadi, kata Syekh menjelaskan, tadullul ayah ala maziyata hadainil waqtain. Ini menunjukkan tentang keutamaan dua waktu ini, yaitu waktu pagi dan petang. Li'annahuma waqta sukunin wa da'ah wa ta'abbudin wa ijtihad. Karena dua waktu ini, pagi dan petang, waktu yang lebih tenang. Ya. Waktu yang lebih tenang. Wa ma bainahuma al-ghalibu fihi al-inqita' ila amril ma'ash. Adapun di antara dua waktu ini, kalau sudah masuk waktu agak siang, seseorang sibuk dengan mencari dunia, mencari nafkah, bekerja. Adapun di waktu pagi, ya, setelah sholat fajarnya, ya, maka di situ dia banyak berdoa, dia baca zikir-zikir paginya. Nah, ini lebih khusyuk, lebih tenang. Dia berzikir kepada Allah. Dan datang hadis bahwasanya amalan seorang hamba yas'adu awwalan nahar wa akhirah. Amalan hamba ini diserahkan atau dinaikkan menuju Rabbul Alamin, ya, awalan nahar wa akhirah, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Nah, fa talabu dzikri fihima la yakunu ibtida'a amalihi wa ikhtitamihi bidzikr. Maka seorang diminta berzikir pada waktu ini, pagi dan sore, pagi dan petang ini, agar amalannya itu mulai dengan banyak berzikir dan diakhiri dengan banyak berzikir. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah, semoga Allah meridainya,
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Bergantian kepada kalian ya malaikat malam dan malaikat siang. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Jadi bergantian menjaga kalian atau mencatat amalan kalian ya malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat malam dan malaikat siang. Yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Mereka bertemu, dua malaikat ini bertemu pada salat fajar dan salat asar. Pada salat fajar dan salat asar. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian naik malaikat alladzina batu fikum yang tadi bermalam bersama kalian. Fayas'aluhum, maka Allah bertanya kepadanya, wa huwa a'lamu bihim, dan Allah lebih mengetahui tentang keadaan hambanya. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana engkau meninggalkan hambaku? Fayaquluna taraknahum wa hum yusallun. Maka malaikat malam ini yang sudah selesai tugasnya naik melaporkan amalan hamba, amalan manusia. Ya, Allah bertanya kepadanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana engkau meninggalkan hambaku? Fayaqulun, maka dia menjawab malaikat ini, "Taraknahum wa hum yusallun." Kami tinggalkan mereka dan mereka salat. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak salat fajar? Apa jawaban malaikat ketika ditanya oleh Allah? Taraknahum wa hum naimun. Kami tinggalkan mereka, mereka ketiduran. Mereka tidur, enggak salat. Itulah yang akan disampaikan oleh malaikat. Nah, wa atainahum wa hum yusallun, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan salat. Ya, di waktu sore salat asar. Di sini bertemu dua malaikat malam dan malaikat siang. Adab yang ketujuh, an-nahyu anil ghaflah an dzikrihi. Adab yang ketujuh, dilarang kita lupa ya dalam berzikir, sebagaimana firman Allah, wala takum minal ghafilin, janganlah kalian termasuk di antara orang-orang yang lupa. Minal ladzina yaghfuluna an dzikrillah wa yalhauna anhu. Jangan kalian termasuk orang-orang yang lupa berzikir kepada Allah, wa yalhauna anhu, atau mereka lalai dari berzikir. Dia berzikir tapi tidak khusyuk, tidak mengingat Allah. Ya. Maka di sini kata Syekh Abdul Razak menjelaskan fihi isy'arun bi talabi dawami dzikrihi ta'ala wal istimrar alaih. Maka di sini perintah agar kita continue istiqomah di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbul amal ila Allah adwamuhu wa in qalla, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan yang continue walaupun amalan ini sedikit. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Inilah 7 adab kita berdoa, adab kita berzikir. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.